Halo, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Angga di Besok Malam AR Channel. Dalam kesempatan kali ini, gua akan bercerita tentang kejadian misteri yang dialami oleh narasumber kita yang udah DM di Instagram Besok Malam AR Channel. Mau tahu ceritanya? Ikuti langsung. Nah, namanya Lembayu. Lembayu ini tinggal di sebuah desa terpencil di daerah Jawa Tengah. Tapi, Lembayu ini salah satu keluarga yang sangat terpandang di desanya. Dia mempunyai rumah yang sangat besar. Berawal kisah, Lembayu ini sekarang usianya udah 30 tahun ya. Jadi kejadian misteri itu dialami di saat dia usia 10 tahun. Berarti udah 20 tahun yang lalu. Nah, masa kecil Lembayu ini, dia bersekolah di salah satu SD, ya jaraknya sekitar 3 kilometer ya, dari rumahnya. Untuk bersekolah dia mengendarai sepeda ontel, dan di sekolah itu dia termasuk murid yang sangat cerdas dan disukai oleh banyak teman dan guru-gurunya. Cuma, Lembayu ini kenapa anehnya itu dia tidak mempunyai teman satupun di sekitar tempat tinggal dia. Loh, aneh ya? Padahal kan dia anak yang cerdas, pinter. Otomatis kan untuk di zaman sekarang itu temannya banyak, ya kan? Siapa sih yang mau bertemanan sama anak yang pinter? Tapi kenapa di desa dia ini dia tidak mempunyai teman satupun? Aneh ya? Nah, di sini Lembayu ini mempunyai 5 saudara dan dia anak paling bungsu. Dan keempatnya itu sudah menikah semua dan tinggal di kota. Dan Lembayu ini di rumah tersebut tinggal bersama neneknya, ayahnya, ibunya, dan si Lembayu. Berarti ada 4 orang. Lembayu ini adalah salah satu keluarga yang terpandang di desa itu. Dia mempunyai rumah yang sangat besar sekali pada zaman itu. Ya, bisa dibilang neneknya Lembayu ini diwarisi rumah itu dari nenek buyutnya, berarti sekitar berapa generasi itu. Nah, Lembayu ini orangnya sangat ceria. Ya, hobi apa ya? Dia tuh hobi banget membantu ibunya di rumah kalau ibunya lagi bersih-bersih perkarangan. Dia anak yang paling nurut sama orang tuanya. Cuman pada suatu hari Lembayu ini pernah lagi bermain di dalam kamarnya karena dia nggak punya teman ya dia cuman bisa bermain di dalam rumah, ya mungkin dia main boneka saat itu. Nah, nggak sengaja ibu Lembayu ini lewat di samping kamar Lembayu. Dia mendengar Lembayu itu lagi ketawa-ketawa sama beberapa anak. Loh, kaget dong. Si ibu mengetok kamar Lembayu. Nah, seperti itulah ibu Lembayu mengetok kamar Lembayu. Karena dia bahasa Jawa, jadi dia bilang, "Dok, kowe guyonan karo sapa, Dok? Kok cengangas cengenges?" Di kamar itu tidak ada jawaban satupun dari Lembayu. Nah, ketika ibunya mengetok, suaranya langsung berhenti. Nah, ternyata kamarnya tidak dikunci dan ibu Lembayu membuka kamar tersebut. Terdengarlah suara. Dan ibu berkata, "Dok, kowe guyon karo sapa? Kok cengangas cengenges?" Dan Lembayu menjawab, "Lembayu lagi ngerjain PR, Bu. Nggak lagi guyonan kok, Bu.
Emang ono apa, Bu? Si ibu heran. Perasaan tadi Lembayu itu lagi ketawa. Pokoknya lagi heboh gitu, happy di dalam kamar itu kayak lagi main sekitar beberapa orang anak. Tapi pas ditanya kok dia lagi ngerjain tugas rumah, dia lagi ngerjain PR. Nah, di situ ibunya kayak gak mungkin aku salah dengar. Jelas kok tadi aku mendengar suara anak kecil sedang ketawa-ketawa bermain bersama Lembayu. Nah, si ibu menutup pintu kamar Lembayu kembali dan kembali ke dapur. Nah, esok harinya tiba nih si Lembayu pergi ke sekolah seperti biasa kan. Nah, sebelum pergi ke sekolah kayak biasa Lembayu sarapan dulu, dia pamit sama kedua orang tuanya dan dia berangkat menggunakan sepeda ke sekolahnya. Tiba di jalan menuju ke sekolahan, Lembayu bertemu sama si Hans. Karena Lembayu mau pergi ke sekolah, dia cuman bisa melihat Hans dan dia tidak menyapanya. Sampailah Lembayu di sekolah, dia belajar seperti biasa, tidak ada sesuatu yang aneh di situ. Nah, tibalah siang hari, si ibu melihat jam, pukul jam 2 siang. Dan dia melihat kamar Lembayu, loh kok anakku belum pulang ya? Padahal ini udah jam 2 siang, seharusnya jam 1 itu dia udah di rumah. Karena si ibu khawatir, si ibu berniat untuk menyusul Lembayu ke sekolah. Pas di perjalanan, si ibu bertemu sama salah satu warga yang anaknya juga bersekolah di tempat Lembayu sekolah. Bu, ya, mau kemana? Mau ke sekolah Lembayu. Nggak tahu nih, dia belum pulang. Padahal udah mau sore. Oh, iya bu. Tidak ada yang aneh di situ. Pas sampai di sekolah Lembayu, ternyata sekolahnya tuh udah sepi, udah bubaran. Nah, berarti kan seharusnya Lembayu itu udah pulang ke rumah itu dari tadi sekitar pukul 1 yang ibu itu bilang. Dengan bergegas ibu langsung memutar sepedanya dan dia balik ke arah rumahnya. Pas sampai rumah, si ibu itu melihat Lembayu di kamar. Loh, kok bisa ya? Bukannya tadi pas si ibu mau pergi ke sekolah Lembayu tidak ada di kamarnya, belum pulang, dan di jalan juga tidak bertemu siapa-siapa kecuali ibu warga di tempat dia tinggal, dan sampai sekolahnya udah bubar. Tapi tiba-tiba pas di rumah si ibu bertemu sama Lembayu dan si ibu langsung memeluk Lembayu dan ibu bilang, "Nak, kamu dari mana? Kok baru pulang sih? Ibu tadi nyusul kamu ke sekolahan loh. Tapi di sekolah tuh udah nggak ada siapa-siapa. Kamu mampir kemana sih? Kalau pulang sekolah itu ya pulang, nak. Jangan mampir-mampir." Si Lembayu kaget. Loh, ibu? Aku itu udah pulang dari tadi, bu. Jam 1 tuh aku udah di rumah. Aku di kamar kok dari tadi. Ah, masa? Tadi ibu itu jam 2 ngecek kamar kamu, nggak ada siapa-siapa. Sepeda kamu pun nggak ada di depan. Dan si ibu ngerasa kayak kebingungan karena apa ya? Pokoknya kejadiannya tuh aneh banget. Pas dicari ini Lembayu nggak ada, tapi tiba-tiba nongol. Ya udah si ibu mungkin ngerasa kayak, aduh kayaknya ini
saya kecapean ini sampai linglung kayak gini. Akhirnya si ibu bilang, "Nak, kamu udah makan belum? Makan dulu ya, habis makan jangan lupa mandi, udah sore." Si ibu meninggalkan Lembayu di kamarnya. Tibalah saatnya malam hari. Mereka melakukan makan malam seperti biasa. Nah, di saat makan malam itu, ingat di sini ada neneknya Lembayu. Nah, di saat lagi di meja makan, si Lembayu ini bergegas, tidak seperti biasanya. Dia makannya cepet banget, pengen cepet-cepet selesai gitu, kayak ada sesuatu yang ditunggu atau yang lagi dikerjakan. Si Lembayu bilang, "Bu, aku udah selesai ya, aku mau ke kamar." "Loh, kok cepet banget?" jawab ibu. "Itu nggak dihabisin dulu lauknya." "Nggak usah Bu, aku udah kenyang." "Oh ya udah." Akhirnya Lembayu kembali ke kamar. Gak tau kenapa dia kayak ngerasa, "Aduh, aku ngantuk banget malam ini, pengen cepet-cepet tidur. Takut kesiangan karena besok pagi aku itu ada jadi setiap Kamis itu dia ada kayak pelatihan jasmani gitu, kayak senam bersama. Jadi dia pengen cepet bangun, pengen cepet pagi karena dia malam itu udah ngantuk." Saat Lembayu mau tidur, dia tidak lupa membaca doa tidur. Nah, saat itu Lembayu tertidur pules dan di saat dia lagi enak-enaknya tidur, tiba-tiba tempat tidurnya tuh kayak bergerak sendiri. Kalian tahu kan kalau ranjang zaman dulu itu yang besi itu. Ranjang besi itu kalau digerakin itu dia digoyangin itu pasti goyang. Nah, posisinya itu Lembayu itu lagi tidur, ranjangnya bergoyang. Dan dia kebangun, gelisah gitu. Loh, kok goyang gini ya, kayak ada gempa bumi. Aduh. Dan dia coba bangun, posisinya duduk di tempat tidur itu. Dan dia melihat ke keliling rumah kamarnya, ngecek atau memang gempa bumi yang dia bilang tadi atau hanya sekedar bermimpi. Ketika beberapa detik, 1 menitan tuh dia ngecek, kayak nggak ada apa-apa. Dan Lembayu melanjutkan tidurnya. Nah, hari udah pagi yang tadi saya bilang. Lembayu bergegas ke sekolah karena dia buru-buru mau ikut latihan sehat jasmani, senam. Sekolah, pas dia pulang sekolah, Lembayu bertemu sama anak kecil yang bernama Hans tadi di sekitar rumahnya, tepatnya di belakang rumah. Lembayu melihat dan dia senyum ke Lembayu dan Lembayu membalas senyumnya. Lembayu langsung menaruh sepedanya di rumah dan kembali lagi ke belakang rumahnya itu dan melihat anak itu. Anak itu adalah Hans. Hans itu mungkin anak dari warga sekitar rumahnya si Lembayu. Tapi ceritanya Hans ini juga nggak tahu dia ini siapa. Cuman dia ada di belakang rumah Lembayu itu bermain. Dan Hans itu memanggil Lembayu, "Sini, kita main yuk." Nah, Lembayu seneng banget tuh, karena kan dia nggak punya temen tuh dari dulu. Satu pun dia nggak punya temen di sekitar desanya itu. Nah, apalagi dia sekarang ketemu teman. Jadi seneng banget punya teman dan dia bermain, bercanda. Ya anak kecil 10 tahun kan. Kalau udah punya ketemu temannya tuh, waduh seneng banget. Dan dia bermain. Sampailah mau maghrib dia lupa tuh. Kalau dia belum makan, belum masuk ke rumah. Dan ibunya mencari sana, mencari ke sini. Gak ketemu. Akhirnya pas maghrib, ibunya berkata, "Nak, kamu kemana aja? Kok dari tadi ibu cariin gak ada di rumah, di kamar gak ada." "Gak boleh gitu." Si Lembayu bilang, "Aku kan tadi di belakang rumah, Bu. Aku
aku main sama Hans. Aku aja lihat ibu lagi kesana kesini. Aku tadi sempat manggil ibu, cuman ibu kayaknya nggak denger. Aku kira ibu lagi ngapain, sibuk banget kesana kesini. Masa? Ibu. Kok ibu nggak denger ya? Tadi ibu memang keliling rumah, termasuk di tempat kamu itu bermain, tapi nggak ada siapa-siapa. Kejadiannya tuh mulai aneh. Setelah malam hari, si nenek menghampiri Lembayu di kamar. Cung, lagi apa Cung? Kok sibuk banget kelihatannya? Kamu lagi apa? Lembayu menjawab, Lembayu lagi ngerjain tugas sekolah nih. Kebetulan lagi banyak PR yang harus Lembayu selesaikan. Si nenek mengangguk dan bertanya, Lembayu, tadi siang itu kamu main sama siapa? Kok sampai lupa waktu? Ibumu mencari ke sana ke sini sampai ibu kamu itu berteriak nyebut nama kamu, Lembayu, Lembayu, tapi kamu nggak jawab. Emang kamu main sama siapa? Lembayu menjawab, aku bermain sama Hans, Nek. Hans. Nenek bilang dalam hati, Hans. Emang ada anak kecil di sini namanya Hans? Tahu aku nggak ada anak warga sini yang bernama Hans. Siapa ya? Anak warga mana ya? Si nenek heran dan bingung sambil berpikir. Dan si nenek berpesan, Lembayu, lain kali kalau bermain itu jangan lama-lama. Kasihan ibumu, khawatir. Dan kalau main itu izin dulu sama ibumu, ya. Si Lembayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya udah, sekarang kalau sudah selesai kerjain PR-nya, kamu langsung tidur. Karena besok pagi kamu mau ke sekolah. Si nenek keluar dari kamar Lembayu dan dia masih heran dan berpikir, besok aku coba cari tahu di warga sekitar. Siapa tahu memang ada orang baru yang baru tinggal di sini yang mempunyai anak yang bernama Han. Nah, pas lagi jalan ke dapur, si nenek itu melihat sosok perempuan yang posisinya itu kalau dilihat itu cuman kelihatan punggungnya doang. Si nenek mikir, apa itu ibu Lembayu? Tapi kok bukan. Jadi ibu Lembayu ini kesehariannya itu pakai konde. Orang Jawa ya, orang Jawa zaman dulu mungkin. Nah, tapi perempuan yang dilihat nenek Lembayu ini rambutnya panjang. Rambutnya panjang, pakai gaun warnanya merah. Pakai gaun warnanya merah, tapi mukanya nggak kelihatan. Dia hanya kelihatan punggungnya doang. Posisinya itu di depan pintu dapur rumah mereka. Si nenek bilang, kamu siapa? Kenapa kamu ada di sini? Pas nenek berkata seperti itu, perempuan itu hilang. Nah, kalau itu udah ketahuan tuh, itu pasti makhluk yang ada, bisa dibilang penunggu rumah itu mungkin. Tapi ya nenek itu kan tinggal di situ udah generasi kelima ya, dan dia dulunya semasa kecil itu nggak pernah ketemu hal yang seperti itu, dan baru dialaminya sekitar baru-baru itu. Nah, hari udah pagi, Lembayu pergi ke sekolah kayak biasa.
menggunakan sepeda. Nah, ketika dia pulang sekolah, dia bertemu Hans di belakang rumahnya. Dan Hans pun memanggil, Lembayu, Lembayu, main yuk. Si Lembayu bilang, enggak ah, aku nggak boleh main sama ibu aku. Aku tuh kalau pulang sekolah tuh eh, langsung pulang. Jadi aku nggak boleh main. Karena aku nggak mau ibu aku marah-marah nyariin aku kemarin. Nah, pas Lembayu menolak ajakan Hans untuk bermain, Hans eh, kayaknya dia ekspresinya tuh marah. Seperti itu. Nah, Lembayu masuk ke rumah, tibalah malam hari. Lembayu setelah selesai makan malam, dia langsung bergegas masuk ke kamar. Dan dia melanjutkan harinya untuk tidur. Sebelum tidur, seperti biasa, Lembayu selalu membaca doa. Sekitar kurang lebih pukul 2 malam, tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok jendela kamar Lembayu. Lembayu terbangun dan kaget. Ada yang suara ngetok-ngetok sih. Siapa ya? Suara itu terdengar lagi dan terdengar jauh lebih keras. Si Lembayu bangkit dari tempat tidurnya dan dia menuju jendela kamar dia. Dan dia mengintip. Di situ ternyata ada Hans yang lagi lari-larian di halaman rumah Lembayu sendirian jam 2 malam. Lembayu bilang, itu bukannya Hans, ngapain dia malam-malam di situ? Ada aja tuh anak, bukannya tidur malah main. Si Lembayu kembali ke tempat tidurnya dan dia mau tidur dan melanjutkan tidurnya. Tiba-tiba ada suara di bawah tempat tidurnya. Lembayu, main yuk. Lembayu, main yuk. Nah, kalian bayangin, di saat kalian mau tidur, terus ada suara kayak gitu di bawah tempat tidur kalian, di kolong tempat tidur kalian. Bayangin coba. Gua aja merinding tempat itu terjadi, tapi jangan sampai ya. Ya anak kecil itu polos banget, dia nggak paham yang hantu segala macam, dia nggak paham. Ya kalau ada kejadian yang dialami oleh mereka, yang mereka polos. Si Lembayu langsung mengecek kolong tempat tidur. Pas dia menoleh ke bawah kolong tempat tidurnya, dia dikagetkan oleh sosok makhluk bertanduk dan senyum ke Lembayu. Nah, di situ Lembayu teriak sekenceng-kencengnya sampai ibu, ayah, dan neneknya bangun. Si ibunya datang. Lembayu, kenapa? Lembayu hanya bisa menangis, tidak bisa berkata-kata satupun. Si ibu bingung, kenapa anak ini pak? Kok tiba-tiba menangis, teriak? Si bapaknya juga bingung. Ya udah nak, kamu tidur aja. Udah jangan nangis. Gak apa-apa kok, mungkin kamu hanya mimpi. Udah gak apa-apa, kamu tidur aja lagi ya. Hari masih malam. Keesokan paginya, hari libur, weekend.
Lembayu bangun dan dia melihat ayahnya sedang membersihkan perkarangan rumahnya. Pas Lembayu keluar, niatnya ingin membantu ayahnya, dia melihat Hans berada di depan rumahnya. Dan Lembayu manggil, Hans, Hans. Tapi di situ Lembayu heran, kok Hans kayaknya marah deh, cemberut gitu. Wah, ini gara-gara kemarin dia ngajakin aku main, kayaknya aku nggak bisa. Nah, Hans berlari dari pandangan Lembayu dan Lembayu mengejar Hans. Dan aneh itu Hans itu larinya tuh ke arah belakang rumahnya Lembayu. Pas Lembayu lagi mengejar Hans, tiba-tiba ayahnya melihat, Lembayu, Lembayu, ngapain di situ? Sini. Bapaknya memanggil Lembayu. Lembayu menjawab, aku lagi main sama Hans, ayah. Hans siapa? Gak ada Hans di situ. Sini nak, jangan main di situ. Lembayu menghampiri ayahnya dan ayahnya mengajaknya masuk ke rumah. Nah, hari udah malam. Di sini sekitar pukul 2 malam. Si Lembayu lagi tidur, tiba-tiba ada yang dorong dari bawah kolong tempat tidur dia itu. Nah, di sini hantu kolong ini dia kayaknya barbar banget nih, nggak ngasih kode-kode lagi. Dia langsung pas Lembayu kebangun, dia duduk di tempat tidurnya, si makhluk di hantu kolong ini langsung munculin sosoknya. Si Lembayu berteriak, wow! Si ibu dan ayahnya langsung menghampiri ke kamar Lembayu. Ada apa nak? Si Lembayu hanya bisa menangis sekencang-kencangnya. Nah, di sini ayahnya langsung emosional dan dia bilang, ini kayaknya ada yang nggak beres ini. Dari kemarin itu si Lembayu itu kayak apa ya? Kayak manggil temannya yang namanya Hans. Ayah itu udah coba cari, Bu. Sekitar sini itu nggak ada anak kecil yang namanya Hans. Kayaknya besok ayah harus lakukan sesuatu deh. Ayah harus panggil orang pintar untuk cari tahu ada apa sebenarnya di rumah ini. Nah, si ibu berusaha menenangkan Lembayu. Si ayah keluar dari kamarnya. Si neneknya bercerita, sebenarnya kemarin itu saya melihat sosok perempuan di pintu dapur rumah kita. Saya juga nggak tahu siapa itu, dan dari dulu sampai sekarang saya itu nggak pernah yang namanya diganggu atau melihat makhluk aneh. Nah, baru saat ini kayaknya memang belakang ini ada sosok makhluk yang mengganggu rumah kita. Si ayahnya bilang, yaudah nek, besok aku coba panggil orang pintar untuk cari tahu apa yang terjadi di rumah kita. Besok paginya datanglah satu orang pintar yang biasanya orang itu manggilnya tuh Mbah. Si Mbah datang dan ayahnya bilang, silakan masuk Mbah. Ketika Mbah itu ketika Mbah itu selesai menerawang rumah itu, dia bercerita sama ibu dan keluarga Lembayu. Bu, sebenarnya Lembayu ini sedang disukai atau diganggu oleh makhluk halus. Wujudnya tuh anak kecil, Bu. Jadi gini, Bu. Yo, Mbak. Makhluk ini sebenarnya dia nggak jahat. Tapi dia itu kayak nunjukin sesuatu yang ingin dia sampaikan, yang harus kalian ketahui. Nah, jadi tugas kalian di rumah ini
Coba kalian cek di sekeliling rumah kalian ini. Kira-kira ada yang pernah kalian lakukan nggak? Ya seperti menggali lubang atau seperti membuang benda-benda yang tidak patut dibuang di tempat itu. Saya menjawab, kayaknya saya nggak pernah melakukan itu, Mbak. Yang saya sering lakukan itu ya saya sering bersih-bersih perkarangan rumah, ya seperti halnya orang biasa sewajarnya. Dan si Mbak terus berbicara, ya udah gini aja, kita tunggu aja malam ini. Kira-kira Lembayu anak kalian itu diganggu lagi atau enggak? Karena saya belum bisa menerawang jelas ini sosok makhluk anak kecil ini maunya apa gitu. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu, besok saya kembali lagi. Nah akhirnya si orang pintar ini pulang, si Lembayu tertidur di kamarnya. Sampailah malam hari. Pas malam hari, nah tiba-tiba Lembayu ini kebelet kencing. Kebelet kencing, pengen ke kamar mandi. Biasanya kan kalau orang zaman dulu itu di rumah itu pakai sendal ya. Nah, sendal Lembayu ini ditaruh di bawah kolong tempat tidurnya. Posisinya tuh pas banget di bawah kolongnya. Nah, pas Lembayu pingin ke kamar mandi, pakai sendalnya. Ternyata sendalnya tuh satunya nggak ada, cuma ada satu. Nah, karena posisinya dia udah kebelet banget, ya udah, dia nggak pakai sendal ke kamar mandi. Dia buru-buru keluar kamar, dia ke kamar mandi. Pas selesai dia dari kamar mandi, dia mau tidur, dia sendalnya itu ada, dua-duanya ada. Tadi pas dia mau kamar mandi cuma ada satu, cuma ada sebelah. Nah, di situ sosok hantu kolong itu bersuara dan dia bilang tolong. Si Lembayu langsung menutupi tubuhnya dengan selimut karena dia udah ketakutan dengan suara itu. Nah, besok paginya Cimbayu bercerita sama ibunya, Bu, semalam aku dengar suara anak kecil minta tolong di bawah tempat tidur saya. Lembayu takut, Bu. Nah, karena Lembayu bercerita seperti itu, ayahnya langsung memanggil orang pintar yang kemarin itu datang ke rumah mereka. Datanglah si Mbah ke rumah. Dan si Mbah bilang, sekarang Bapak kosongkan kamar anak Bapak, biar saya coba semedi di kamar itu. Nah, pas si dukun itu selesai semedi, si dukun itu bercerita, Pak, jadi gini, sebenarnya makhluk kecil itu pernah bermain sama anak Bapak, pernah ada di sekitaran rumah Bapak. Coba Bapak tanya sama anak Bapak, siapakah teman anak Bapak yang belakangan ini sering main ke sini? Si ayahnya menjawab, tidak ada, Mbah. Anak saya itu jarang keluar rumah. Kalau pulang sekolah dia langsung pulang mainnya tuh di rumah. Tapi Lembayu bilang, aku punya temen kok ya, namanya Hans. Aku kenal dia itu waktu aku pulang sekolah di belakang rumah. Dan waktu itu aku lagi main dan ibu cari aku lagi main sama Hans, tapi ibu nggak denger kalau aku manggil ibu. Nah, jadi dulu itu pernah kejadian
anak kecil itu yang dimaksud si Lembayu Hans itu, dia itu memang suka bermain, berlari sana sini. Nah, saking asiknya bermain, dia terjatuh dan ketancep di salah satu pohon yang udah tumbang, yang udah tua. Posisi pohon itu di dalam kamarnya Lembayu sebelum rumah itu jadi. Bisa dibilang tuh hantu anak kecil tuh hantu apa ya? Hantu zaman dulu, masih zaman Belanda bisa dibilang ya. Namanya juga Hans kan, nama pribumi. Nah, pas dia meninggal di apa? Di ketancep pohon itu dan dengar rumor itu, si Mbah bilang dia itu dikuburin di belakang rumahnya Lembayu, nggak jauh dari kamar itu. Jadi dulu itu kayaknya mereka tuh punya kuburan pribadi orang Belanda ini. Ya salah satu anaknya itu dikuburin di belakang rumah Lembayu itu. Dulu itu kuburan. Sekarang udah jadi rumahnya keluarga Lembayu. Nah, tidak heran makanya di setiap malam ada suara aneh di bawah kolong itu. Ternyata ya disitulah kejadian si anak itu ketancep pohon yang udah tua. Setelah si Mbah ini bercerita apa yang dia lihat dari penerawangannya, si ibu ini berniat untuk menggeser posisi ranjang Lembayu itu ke sudut jendela. Jadi bukan di posisi awal. Nah, ketika sudah beberapa bulan setelah kejadian itu Lembayu nggak pernah lagi diganggu sama makhluk kecil itu. Ya mungkin udah damai ya, keadaannya udah netral, udah seperti semula. Nah, jadi kesimpulannya di cerita ini, sosok yang mengganggu keluarga Lembayu ini adalah sosok hantu kolong anak kecil yang bernama Hans, yang matinya itu tertusuk pohon tua yang udah tumbang. Kronologinya ya dia lagi bermain, berlari kesandung, terus jelep, tusuk dan dia meninggal di situ. Yang namanya arwah dan meninggalnya itu tragis ya, mungkin bisa dibilang penasaran atau gentayangan. Nah, untuk kalian buat tempat tidurnya yang masih ada ranjang, yang ada kolong, ya dibersihin aja kolongnya, karena ya yang namanya setan itu suka banget di tempat yang kotor dan jorok, apalagi kolong tempat tidur. Sering kok di bawah tempat tidur itu ada kayak sampah, bekas cemilan kita jatuh ke situ. Meskipun tidak terlihat ya wajib dibersihin. Karena ya yang kotor dan jorok itu tempatnya mereka. Nah, buat kalian semua, bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita misterinya atau pengalaman mistis yang pernah kalian alami, kalian bisa kirim di Instagram Besok Malam AR Channel di bawah sini. Nah, untuk kalian semua, jangan bosen dengerin cerita horor gue, dan kalian jangan lupa subscribe Besok Malam AR Channel. Jangan nonton sendirian.